Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan kau dalam pembelajaran matematika. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, kalau tanya gimana kabarnya kalian di rumah? Baik-baik saja kan? Oke, aku harap kalian dapat memahami materi kita pada kali ini, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, apa itu perkalian dan pembagian? Ada yang tahu apa itu perkalian? Apa itu pembagian? Oke. Perkalian. Nah, perkalian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan itu dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Jadi suatu bilangan nih, misalkan 2 dikali 3, berarti 3 itu kita lipat gandakan sebanyak bilangan pengalinya. Bilangan pengalinya adalah 2, berarti 3 itu kita lipat gandakan sebanyak 2 kali. Nah, jadi 3 ditambah 3 gitu. Kemudian pembagian. Pembagian adalah salah satu operasi aritmatika atau operasi dasar matematika yang menjadi kebalikan dari operasi perkalian. Nah, kalau ini perkalian tadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kalau ini pembagian 2 sama dengan 6 dibagi 3. Jadi kalau ingin mencari nilai 2 itu 6-nya dibagi dengan 3. Oke, seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk kepada perkalian bilangan bulat. Nah, sini ada 2 contoh. Ini adalah contoh yang pertama. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Nah, jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi ada nih gedung tingginya 5 lantai, dimana tiap lantainya itu 6 meter. Kalau kita ingin menghitung tinggi gedung tersebut, otomatis kita jumlahkan tinggi tiap lantainya. Jadi kita tulis 5 dikali 6, berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi lantai pertama 6 meter, lantai kedua 6 meter, lantai ketiga 6 meter, sebanyak 5 lantai. Nah, kita jumlahkan, maka hasil dari 5 dikali 6 adalah 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Kemudian contoh yang kedua, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung sebesar Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, banyak tabungan Endang dalam 7. Tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Jadi ini Endang ini menabung selama 7 bulan. Nah, di mana setiap akhir bulannya dia menabung 500.000. Akhir bulan pertama 500.000, akhir bulan kedua 500.000, dan seterusnya sampai 7 bulan. Berarti dapat kita tulis 7 dikali Rp500.000. Nah, oke, ini sore ada salah kekurangan ya. 3, 4, 5. 500.000 nya cuma 5 nya kita jumlahkan. Oke. Ada 2 lagi. Jadi 500.000 kita jumlahkan sebanyak 7 kali 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000, dan seterusnya sampai bulan ke-7. Jadi hasilnya adalah Rp3.500.000. Nah, jadi banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah Rp3.500.000. Nah, dapat kita ketahui konsepnya adalah A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B, dan seterusnya sebanyak A kali. Sebanyak A kali. A kali itu bilangan bulatnya. Nah, misalnya tadi 2 dikali 3, jadi 3 nya kita jumlahkan sebanyak 2. A2 itu adalah A nya. Jadi kemudian pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kemarin kita sudah belajar tentang komutatif, asosiatif pada penjumlahan. Nah, sama saja, cuma beda operasinya. Simbolnya ini, kalau ini kita perkalian ya. Nah, kalau ini komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. Pertukaran posisi. Asosiatif juga sama seperti kemarin, dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C.
Kemudian ada distributif. Apa itu distributif? Nah, kalau dalam penjumlahan A dikali B tambah C. Nah, kita kalau distributif itu kalau bentuknya seperti itu, A dikali B tambah C dan kurung, maka A-nya kita cara distributif itu A itu kita kalikan dengan B, kemudian ditambah A itu dikalikan dengan C lagi. Nah, kita kalikan ke dalam kurung tersebut. Sama halnya dengan pengurangan juga. Oke, contohnya kemudian akomutatif. A kali B sama dengan B dikali A. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Sama hasilnya 6 dan 6. Nah, maka terbukti sifat komutatif pada perkalian. Kemudian asosiatif. Misalkan di A kali B kali C, 2 dikali 3 dikali 4. Nah, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 2 dikali 3 6 dikali 4. Kemudian di sebelah kanannya 2 dikali 3 kali 4 12. 2 kali 12. 6 dikali 4 24. 2 kali 12 sama dengan 24. Nah, jadi terbukti pada sifat asosiatif. Kemudian pada distributif. Nah, A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, kita kerjakan sebelah kiri. A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. 2 dikali 3 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 7. 2 dikali 7 14. Kemudian sebelah kanannya 2 dikali 3 6 ditambah 2 kali 4 8. 6 tambah 8 sama dengan 14. Nah, sama kan hasilnya 14. Kemudian perkalian juga sama seperti itu. Lanjut. Kemudian ini adalah perkalian dua bilangan bulat tak 0. Nah, misalkan positif dikali positif, maka akan menghasilkan positif. Kalau positif dikali negatif juga menghasilkan negatif. Sama halnya dengan negatif dikali positif, maka akan menghasilkan negatif. Nah, jadi kalau positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka akan menghasilkan negatif pula. Nah, kalau negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Kalau kita misalkan dalam konsep ketakwaan, misalkan tadi positif dikali positif, melaksanakan dikali perintah, melaksanakan perintah, maka akan menghasilkan takwa positif. Nah, melaksanakan larangan positif dikali negatif. Nah, melaksanakan larangan tidak takwa akan menghasilkan tidak takwa ya. Nah, berarti itu negatif. Kalau meninggalkan perintah negatif dikali positif juga tidak takwa, berarti sini negatif ya. Kakak tulis ini negatif. Nah, oke, kemudian meninggalkan dikali larangan. Meninggalkan larangan positif atau negatif? Oke, positif. Nah, seperti itu ya. Harap kalian sudah paham. Ini kalian harus ingat, jangan sampai tidak tahu. Kalau kalian tidak tahu nanti salah dalam menghitung. Nanti kalau 2 dikali negatif 3, nah, hasilnya nanti 6. Nah, padahal salah, harusnya negatif. Oke, lanjut. Nah, kemudian pembagian bilangan bulat. Nah, karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Nah, misalkan ini kuenya, ini 12 kue, dan ini adalah 6 tetangganya. Nah, kalau kita ingin membagi rata, bisa kita bagi satu-satu dulu. Satu, ini satu. Oke, sorry. Nah, kita bagi satu-satu. Nah, 6 tetangga tadi sudah mendapatkan masing-masing satu kue, sedangkan kue pada Bu Fitri masih tersisa. Berarti dapat kita bagikan lagi satu. Nah, kue Bu Fitri sudah habis dibagikan. Jadi dapat kita lihat masing-masing tetangga mendapatkan 2 kue. Jadi hasilnya adalah 2. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya itu 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15.
dari kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Nah, jadi tupai ini dalam sekali loncatnya itu adalah 3 satuan. Nah, sekali loncat itu 3 satuan. Nah, sampai akhirnya tupai ini sudah berada di titik 15. Nah, kira-kira berapa kalinya melompat sampai ke titik 15? Oke. Loncatan pertama 1 titik 3. Oke, itu tidak sesuai ya. Harusnya dari 0. Salah. Oke, 1 kali lompatan dah. 2 kali lompatan. Nah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, berada di titik 15 itu. Nah, jadi tupai itu melompat sebanyak 5 kali lompatan sehingga dia sampai pada titik 15. Jadi hasilnya adalah 5. Dapat kita tulis seperti ini. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, nah perkalian tadi, maka tadi kan kalau pembagi itu kebalikan dari perkalian, maka A sama dengan C dibagi B. Misalkan dengan syarat B itu tidak sama dengan 0 ya. Misalkan A dikali 3 sama dengan 6. Berapa nih nilai A-nya? Nah, untuk mencari nilai A, kita dapat melakukan pembagian. Dapat kita tulis seperti ini. A sama dengan 6 dibagi 3. Jadi 3-nya itu pindah sih. Nah, pindah ke sebelah lah. Istilahnya itu. Jadi 6 dibagi 3. A sama dengan 2. Nah, jadi rumusnya itu A sama dengan C per B. Kalau bentuknya seperti ini. Misalkan yang kedua lagi ya, yang ingin kita cari B-nya. Berapa sih nilai B-nya? 2 kali B sama dengan 6. Berarti B sama dengan 6 dibagi 2. B sama dengan 3. Oke. Kakak harap kalian sudah paham ya. Nah, misal ada suatu soal matematika sebagai berikut. Tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4. Kemungkinan jawaban pertama 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, kemungkinan jawaban kedua adalah 14. Nah, menurut kalian jawaban manakah yang benar? Ayo, jawaban mana yang benar? Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang kedua, yaitu 14. Nah, kenapa yang 14? Padahal sama tuh. Nah, sama pada dihitungnya ya. Nah, kalau dalam matematika itu ada namanya urutan aturan dalam aturan operasi. Nah, dalam operasi matematika, kalau ada penjumlahan dan perkalian seperti ini, nah itu yang dikerjakan yang lebih dulu itu adalah yang perkalian. Jadi kita kalikan dulu 2 dikali 4, bukan 6 ditambah 2 seperti jawaban pertama. Nah, jadi yang jawaban yang benar itu jawaban kedua, karena dia melakukan perkalian dulu baru dijumlahkan. Jadi 2 dikali 4 8. Nah, lalu kita tambahkan dengan 6 tambah 8 sama dengan 14. Bukan seperti jawaban pertama ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang itu, urutan operasi. Yang pertama, hitung bentuk yang di dalam kurung. Nah, jadi yang kita hitung itu yang ada di dalam kurung dulu, baru yang di luar. Walaupun yang di luar itu perkalian ya. Nah, jadi 6 ditambah 2 8 dikali 4. 8 kali 4 sama dengan 32. Jadi kalau ada yang di dalam kurung, ingati lebih utama kerjakan yang di dalam kurung dulu. Kemudian yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkat. Eksponen itu namanya pangkat. Misalkan seperti ini, negatif 4 ditambah 3. Ini 3-nya pangkat 2 ya. 3 pangkat 2. Nah, pangkat 2. Oke, kejauhan. Pokoknya 3-nya itu pangkat 2 ya. Negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan negatif 4 ditambah 3 pangkat 2, 3 dikali 3
3 sama dengan 9. Negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang eksponen pada setelah ini ya, nanti entah pertemuan keberapa nanti ada. Kemudian yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan. Nah, kalau ada pembagian dan perkalian atau perkalian dan pembagian, maka yang kita kerjakan itu dari kiri dulu baru ke kanan. Sekarang gini, oke, ini penjumlahan perkalian ya, sama halnya tadi yang kita kerjakan perkalian dulu. 3 dikali 4, jadi 2 ditambah 3 kali 4 12, 2 tambah 12 sama dengan 14. Nah, seperti ini ada pembagian, ada perkalian. Maka berdasarkan urutan operasi yang kita kerjakan itu dari kiri dulu baru ke kanan. Nggak boleh 2 dikali 3 dulu baru hanya kita bagikan, jangan. Jadi dari kiri 48 dibagi 2 dulu baru dikali 3. 48 dibagi 2 24. Nah, baru kita kalikan dengan 3. 24 dikali 3 sama dengan 72. Nah, sama halnya walaupun perkaliannya dibuka atau pembagian di belakang, kita kerjakan yang di depan dulu. Jangan 2 dibagi 8. Jadi 24 dikali 2 dulu sama dengan 48, baru kita bagikan dengan 8. 8 bagi 8 sama dengan 6. Oke. Ini yang keempat, yang terakhir, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan. Jadi ada penjumlahan dan pengurangan nih. Nah, maka yang kita kerjakan itu dari kiri ke kanan. Sama kayak perkalian, dari kiri ke kanan juga. Jadi 3 dikali 2 ditambah 5 kali 4. Nah, jadi kita kerjakan itu yang mana? 3 kurang 2 dulu kah, atau 2 tambah 5 2 dulu kah, atau 5 kali 4? Jadi yang perkalinya dulu ya kita kerjakan. 5 dikali 4, 5 kali 4 20. Jadi 3 dikurang 2 tambah 20. Nah, kita kerjakan dari kiri. 3 kurang 2 1, 1 tambah 20 21. Kemudian yang kedua contohnya, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4. Nah, sama dengan kita kerjakan yang pembagian dan pengurangannya dulu, karena itu yang lebih kuat, yang lebih dominan, bukan yang lebih dominan sih, yang lebih utama dikerjakan. Jadi 4 dibagi 2 2, 5 kali 4 20. Jadi 3 ditambah 2 dikurang 20. 3 ditambah 2 sama dengan 5 dikurang 20. 5 kurang 20 sama dengan negatif 15. Oke, sampai di situ pembelajaran kita pada kali ini. Harap kalian sudah memahami pembelajaran tadi. Kalau ada yang tidak dipahami, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, ini adalah tugas untuk kalian kerjakan di rumah sebagai latihan, agar kalian masih ingat ya, tidak hilang ingatannya pada apa yang kita telah pelajari hari ini. Oke, nanti kerjakan ini sebagai latihan kalian. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja penyampaian dari kakak pada pertemuan kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.